Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ngobrolnya santai-santai saja ya Pak ya. Oh iya. Jadi saya ini mewakili channel Sulaiman Ngapak. Jadi saya asli wong Sudagaran. Jadi ingin mewawancarai atau ngobrol ke semua calon kepala desa. Ya bentuknya ngobrol santai lah, menora kaku-kaku banget. Nah, supaya wong-wong Sudagaran, baik sing nang Sudagaran atau sing nang perantauan gue ngerti calon-calon pemimpin desanya gue siapa baik. Terus wonge kayak ngapa, visi misinya kayak ngapa. Kados niku nggih Pak. Nuwun panjenengan dari Sulaiman Ngapak. Sulaiman Ngapak ini merupakan bentuk istilah kepedulian masyarakat yang di mana sudah merespon. Sebenarnya itu salah satunya masyarakat itu sudah peka terhadap situasi dan kondisi mau kemana desa ini. Sebenarnya ini nuansa muda sudah mulai menciptakan jelas Pak, progres. Orang ngerti Pak. Nggih. Tadi kula niki saya ini lah ngomongnya campuran ya Pak ya. Memang maksud lah jenenge wong Sulaiman Ngapak kayak gitu. Jadi saya akan ngobrol-ngobrol lah. Asmine Bapak jenengane Bapake niku sinten sih Pak? Bok ana sing teman-teman wong Sudagaran sing guru ngerti aja. Nggih, perlu kawuningan. Nek nami kula niku Pak Supriyadi. Bapak Supriyadi. Teman-teman Supriyadi, Bapak Supriyadi. Ingat. Terus Pak domisilinya, terus nomor urut yang sudah didapat hari ini itu nomor berapa sebagai calon kepala desa? Alhamdulillah. Kulo asli lahir wonten Sudagaran, tepate RT kalih RW 3 Dusun Ciulutan Desa Sudagaran Kecamatan Sidarja Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah. Nah, kalau alhamdulillah melalui domisili teng mriki menika nggih wong awit cilik pun langkung 3 tahun langkung 30 tahun ya Pak ya. Lah nggih wong masa mudanya ya biasa melanglang buana, pulang bisa istilahnya bersama anak istri berjuang di tengah-tengah masyarakat juga. Alhamdulillah 30 tahun berjuang bersama istri juga. Domisili di RT 2 RW 3 sudah mencapai 30 tahun lebih. Berarti bisa diomong ngerti lor kidul wetan kulon Sudagaran ya Pak. Nah, ya. Langsung bae Pak, nomor urutnya ki nomor pira? Alhamdulillah. Nomor telu mau apa ya? Iya, nomor telu alhamdulillah tahapan pilihan Pilkades. Alhamdulillah kula nomor urut 3. Nomor 3. Alhamdulillah nomor telu. Nah, nomor telu ini ya. Terus kita lanjut pertanyaan 2 ya Pak. Pertanyaan lanjut niki Pak. Oke. Pertanyaan sing keloro. Nah, ini ditanyakan secara pribadi ya karo bocah-bocah nom ceritane Pak. Nah, bahasa ngapake kayak Pak. Tujuan nyalon kepala desa ki karep kepriwe Pak? Anu apa tujuannya ki? Ya jal Pak, terangna Pak. Ya, sebagai warga negara secara otomatis warga masyarakat di sebuah lingkungan tentunya kita sering bersosialisasi, sering berhubungan dengan saudara, teman, warga di sekitar, khususnya di lingkungan maupun di sekitar wilayah Sudagaran. Tentunya dengan adanya kita bersosialisasi, kita berhubungan, ada sesuatu keinginan, gagasan dari masyarakat yang sering kita tampung. Itu salah satu modal dasar kami kenapa kok ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Yang lebih penting adalah dengan adanya keinginan atau aspirasi daripada masyarakat, kami ingin tuturi handayani kepada masyarakat yang menghendaki desa Sudagaran adalah lebih maju. Masyarakat Sudagaran lebih tertata perekonomiannya. Nah, salah satu dari aspirasi beliau-beliau di warga masyarakat itulah yang mendorong keinginan saya untuk
ikut serta berjuang bersama-sama dengan masyarakat, berjuang dengan saudara-saudara kita, bagaimana caranya kita menciptakan desa kita itu lebih maju sehingga tidak tertinggal daripada desa-desa yang lain. Wah, bahasa bocah nom iki kepengin memajukan ya Pak ya. Terus kepengin kurang lebih kurang begitu. Kayak gitulah ya. Terus akeh sing dukung dan lain sebagainya. Aspirasi-aspirasi ternyata ditampung oleh Bapak Supri. Terus akhirnya beliau dengar-dengar sudah purna tugas di salah satu apa Pak? Perusahaan kantor pos. Kantor pos setelah pensiun akhirnya bismillah maju nih Pak tahun 2022. Nah, terus pertanyaan ke telu nggih Pak sing mandan wong-wong pengen ngerti juga gitu. Visi misi secara gamblang, secara singkat, visi misinya kepenginnya kepriwe sih Pak? Ya, monggo. Mengambil daripada juga aspirasi yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Makanya kami ingin membuat sebuah visi perubahan di mana terwujudnya masyarakat Desa Sudagaran yang adil dan makmur, sejahtera, bermartabat dan bertransparan dalam anggaran pembangunan desa. Itu sebagai visi kami. Nah, ya. Dan sebagai misi-misinya itu kita tentunya ingin menyelenggarakan pemerintahan dengan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan. Satu. Kedua, menciptakan pemerintahan desa yang tanggap ya Pak, cekatan. Betul. Bocono iki set. Pokoknya tahu situasi dan kondisi, yaitu tanggap terhadap aspirasi yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Oh, berarti bisa dikatakan konek nyong sumama usul gue langsung seset ya Pak ya. Paling tidak kita menanggapi. Iya, menanggapi setelah kita tanggapi, kita proses seperti apa keinginan masyarakat yang sesungguhnya. Oh, ya akhirnya disetujui oleh desa, pemerintahan bisa dibantu keluh kesahnya, realisasinya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita menciptakan sebuah koordinasi ya Pak, dan bekerja sama dengan sesama unsur kelembagaan. Berarti Bapak calon kepala desa ini akan mensinergikan ya bahasa wong nome iki Pak. Kalau bahasanya panjenengan yang lebih muda itu kita membentuk suatu teamwork. Oh, jadi orang melaku dewek tidak bisa. Iya, siki maksud. Melaku dewek orang jadi kudu saling menyambung. Men orang miskomunikasi. Betul. Ngelanjut sing mau ke. Oh iya. Aku mau kan wis krungu lah ya. Visi misinya salah satunya adalah mensinergikan antar lembaga desa lah. Nek bahasa dhuwur kuwi pakai nek bahasa wong apake ya men bagian-bagian iki pada nyambung kepriwe ki Pak sing dimaksud men pada nyambung ki kepriwe? Benar ki Mas. Intine sing dimaksud bersinergi kan saling berhubungan. Kowe bareng-bareng ngrangkul saayeg saeko kabeh antar lembaga. Contone Pak priwe kuwi? Sing terbawah biasanya kan RT, RW, kadus, terus kelembagaan sing ana nang desa diantarane BPD, terus LPPMD, Karang Taruna, terus PKK, Linmas dan yang lain sebagainya, unsur-unsur kelembagaan yang desa. Lah, ini kalau kita tidak saling mengerti, ini kalau kita tidak saling merangkul, kapan kita akan mengetahui apa sih program yang harus diberikan, apa sih yang harus dilaksanakan tanpa ada aspirasinya mereka. Oh, berarti nanti yang di unsur sing paling isor nang RT RW gue kudu siap siaga menerima aspirasi terus dilapor namang kepala desa Pak Supri seandainya nanti bisa menjabat kayak gitu. Karena unsur terbawah itu RT. Biasanya RT niku gue tumpuan masyarakat. Kadang-kadang contoh misal ngeten lho Mas. Enten bantuan, mboten ngerti napa-napa, RT ditangleti teng warga masyarakat. Kadang-kadang nek
unsur pemerintahan desa di mana seorang kepala desa apalagi yang sebagai figur sentrisnya kok ditanya tidak memberikan pembekalan kepada RT, RT ditanya masyarakat, RT-nya bingung, mboten ngerti. Nah, ini yang akan menjadikan miskomunikasi lah. Inilah ke depan yang kita bangun, jangan sampai terjadi miskomunikasi, ngaten lho Mas. Oh iya, betul. Nah, itu betul. Tapi aku krungu ya Pak ya. Pripun. Jadi kayak salah satu usulan lah jane wong ngobrol nang desa ya ana bae lah ya. Oh, nggih mesti, nggih, terus pundi. Kadangan mungkin sing paling bawah ya RT lah. Dinai apa senengane bahasa kerennya gaji gitu lah ya, slip iki ya. Gue tugasnya akeh banget tapi tidak sesuai ya bahasa gampangnya lah mau tuku bensin ben ngalor ngidul enteng Pak ya gue sih usulan ki ana sing ngomong-ngomong lah ngomong apa kepriwe ke Pak lah niki masalah gue bahasa gampangnya RT tugasnya akeh tapi nggak ada imbal jasa atau apalagi siltap nah, lagi. Mungkin salah satu masalahnya kan itulah yung gaji paling kurang umpama ge sene nyung kon mikiri akeh banget salah apa Pak RT apa Pak RT gitu. Nah, terus Pak niki sing dadosaken wacana ke depan harus dipikirkan bersama. Karena pada dasarnya dalam perundang-undangan tahun nomor 16 tahun 2020 sampai sekarang itu memang RT belum ada aturan mendapatkan siltap. Nah, disinilah tanggung jawab seorang kepala desa yang harus bisa mencarikan kepriwe caranya, bagaimana caranya potensi desa seperti apa supaya lembaga yang terbawah pun bisa tersentuh dengan kesejahteraan itu. Iya, cerene nek seumpama kayak mengabdi, tapi nek mengabdi nek kosongan ya memang kosong sudah kesel, Pak. Ya, nah, enggak gitu ya, Pak ya. Enggak usah naif lah sekarang ini yang namanya itu. Iya. Berjuang betul berjuang, tapi kalau kita berjuang kok keluarga kita malah jadi korban, apa artinya? Ya kita landasi semuanya perjuangan, beribadah, namun paling tidak bagaimana kita menciptakan suatu proses yang bisa memberikan istilahnya keseimbangan antara berjuang dan penghidupi keluarga. Oke. Nah, seandainya kayak Pak, seumpama wis sinergi. Nah, terus masyarakat wis bisa ngelapor apa bae Mang RT terus dilapor namanya Mang Desa gue wis bisa lagi apa urung Pak apa sebenarnya makanya kita butuh adanya kerjasama yang baik, pembekalan terhadap kelembagaan-kelembagaan juga harus kontinu. Nah, ini adalah untuk permodalan di mana informasi apapun yang ada di dalam pemerintahan mestinya harus sampai kepada tingkat kelembagaan terbawah. Sehingga pada saatnya masyarakat membutuhkan informasi yang ada tentang kebijakan yang muncul di dalam suatu pemerintahan, paling tidak RT sudah bisa menjelaskan. Karena kita adanya koordinasi antara pemerintahan desa yang ada dengan kelembagaan yang terkait. Betul, iya. Ya itu salah satunya. Nah, ini cuma jadi ngobrol santai ya sekilas lah. Nanti kalau kepengen tahu ya silakan silaturahmi, mbok kepengen pada lebih detail gitu kan. Langsung lanjut bae emang pertanyaan ke Papat ke Pak. Oh, enggak. Oke, pertanyaan keempat. Seumpama gitu Pak, seumpama Pak Supri jadi gila, jadi mayoritas milih Pak Supri. Program unggulan itu apa jane Pak? Ya jel kepriwe diterangna kayak apa ge? Yang pengen ngerti barang ya Pak. Karena ya Mas, saya adalah sebagai manusia biasa. Tentunya tidak bisa ujub ataupun terlalu sombong bahwa kita punya macam-macam tapi yang jelas seandainya saya terpilih dan bisa menduduki kursi pemerintahan di Desa Sudagaran bersama-sama masyarakat, saya hanya menyadarkan pada Allah, bismillah, kita bersama-sama berjuang, bersama-sama bekerja, bersama-sama dinikmati. Maka
sesuai dengan apa yang direncanakan oleh kami, program unggulan untuk bisa dirasakan oleh masyarakat. Satu, kita mesti melihat situasi untuk mendukung adanya perekonomian. Tentunya sarana dan prasarana itu yang sangat-sangat perlu diutamakan. Sarana dan prasarana terus apa mani Pak? Nah, kedua, pendidikan pun tidak kalah pentingnya. Jos temen ge Pak. Iya. Ini jos temen desa mikirnya pendidikan sampai. Loh, harus Mas, karena desa adalah merupakan komunitas terbawah di mana akan tumbuh generasi-generasi muda yang membutuhkan istilahnya awalan pendidikan. Karena dari desa inilah kita harus bisa menciptakan sesuatu sehingga ke depan akan memunculkan generasi-generasi kita yang sudah siap pakai. Oh, iya. Oke. Berarti bahasa singkatnya sing keloro program bulannya arep pendidikan. Ya. Bentuknya kayak ngapa? Wih, mengkora sih ya Pak ya. Betul. Rahasia. Ya. Terus sing telu Pak kepriye Pak? Program unggulannya terakhir gitu telu. 3 adalah mutlak ke perekonomian. Perekonomian memang kena apa Pak? Wong sudah kan ekonomi memang kurang apa kepriwe? Jajal. Ya Mbok Mas. Nek dibilang jenenge sudagaran ya Mas. Jane kan lucu nek dibilang sudagaran berasal dari kata sudagar, katanya kan wong sugih kabeh. Ternyata kita tidak naif lah. Nek turun nang jerone Masya Allah desane dewek termasuk isi desa kapasitasnya isi IDT Mas, mbok prihatin. Iya. Inilah monggo. Jadi saya sebagai unsur warga masyarakat, secara kebetulan sekarang saya sudah masuk ke ranah harus mempersiapkan diri bersama-sama masyarakat untuk membangun istilahnya desa kita. Ya kita harus pandai-pandai menciptakan dan membangun link ke semua unsur. Ya karena kalau kita hanya mengandalkan APBDes ya nyuwun sewu lah. APBDes itu sudah dipatok oleh pemerintahan kabupaten dengan segala schedule tahapannya. Betul ya. Wis dijabar-jabar nek ora iso karepnya. Kan kadang ana iki Pak. Kadang anak masyarakat sing ngertine dana desa akeh miliaran semua. Ana mung dene ora ana tekan kene. Nah, padahal secara prakteknya memang nang peraturan desa kena dibagi-bagi, nang pemerintahan, nang kementerian desa juga dibagi-bagi ya Pak ya. Ya ini butuh pemahaman. Butuh pemahaman, baik pemahaman dari masyarakat itu sendiri maupun ketransparansian daripada penyelenggara pemerintahan. Iya, betul gue. Ini yang monggo menjadi catatan bareng-bareng Mas. Iyalah, ekonomi berarti ya dari programnya terus dari laporannya singkatnya kayak gue Pak ya. Nah, sik wis telu lah. Untuk yang lain-lain disimpen di situ Pak, langsung wis dadi tembe bus. Nah, pertanyaan sing terakhir Pak. Oke, Pak, pertanyaan sing terakhir lah ya. Simpel tapi gawe mbok-mbok mangkel yang ngapunten ya Pak ya. Tapi harus santai di situ kalau ada petang Mas. Iya Pak. Gembok medeni ge ya. Netizen ge medeni ge ya. Pertanyaan terakhir ya. Report. Oke, Pak. Seumpama nek dadi arep kepriwe, ora dadi arep kepriwe, Pak. Terakhir ge Pak, pertanyaan terakhir. Monggo. Nek dadi arep kepriwe, ora dadi arep kepriwe. Ya, Pak, insyaallah seandainya saya jadi adalah mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah. Nah, terus kita bisa melaksanakan tentunya harapan masyarakat akan menjadi pemimpin yang amanah. Nah, inilah sebenarnya tugas yang terberat. Karena saya juga menyadari manusia yang tentunya ada rasa lupa, hilaf dan lain sebagainya. Harapan saya kalau saya jadi tetap saya harus diingatkan dan dikawal oleh masyarakat. Ya. Itu. Netizen, itu. Penonton. Enggak. Kudu film dikritik berarti kayak siap ya. Siap. Seandainya kayak jenengane wong kan anu ora ngerti Pak. Nek ora dadi priye mau wis dadi. Kene ora dadi. Ya, yang nama apakah kesu mung tangga teporok priye Pak ya. Wong jenengane wong Pak ya, takon nek iso coba Pak. Benar ya. Ya, yang namanya
percaturan kompetisi itu hanya ada 2 jawaban. Satu menang, satu kalah. Kalau tidak menang ya pasti kalah. Nah, sekarang dasar kami apabila saya kalah ya memang Allah belum memberikan kesempatan kepada kita untuk berjuang melalui ranah kepala desa di dan tingkat percaturan ini. Saya menyadari betul dengan segala kekurangan dan kemampuan yang ada. Itu hanya berupa kesempatan saja. Jadi yang namanya kalah menang itu kami harus sudah siap. Ya, jadi harapan saya kalah pun mudah-mudahan saya dijadikan orang yang tetap sabar, istiqomah, tetap Islam imane Pak Nggih. Ya, dan tetap mendukung siapapun yang jadi. Karena kami hanyalah sebagai warga masyarakat yang berpartisipasi juga ya Pak. Berjuang di dalam pemerintahan desa bersama masyarakat itu tidak harus kita harus duduk menjadi seorang kepala desa. Berjuang di semua lini pun itu adalah merupakan tugas warga masyarakat, tugas warga negara. Inilah kuncinya itu, Mas. Jadi ini ngobrol santai ya Pak ya. Moga-moga ini setelah pertanyaan terakhir nang video G, teman-teman atau masyarakat desa Sudagaran khususnya ngerti visi misi tiap calon-calon. Oke, matur nuwun sangat Pak. Kula mbok ganggu waktu nek, mbok ganggu istirahate, ngomongnya ceplas-ceplos orang genah kaya piye, ngalor ngidul wong jenenge wong Sudagaran ya Pak. Iya. Matur nuwun. Saya ini sangat mengapresiasi Mas. Matur nuwun dengan adanya anak muda sudah bisa menciptakan digitalisasi yang ini merupakan pola perubahan. Ini sudah merupakan titik-titik perubahan. Saya ikut berbangga. Invest warga masyarakat Sudagaran saya yakin ke depan lebih baik dan maju. Amin ya Allah. Nah, saya mengingatkan lagi ya, saya di sini tidak memihak atau menyuruh memilih A, B, C, D. Semua nanti kembali kepada kalian yang menonton, yang menilai. Terus semoga bisa bermanfaat. Siapapun yang jadi nanti pasti akan mempunyai visi misi yang baik juga, tidak A 3B, semuanya pasti akan baik. Semoga kita doakan desa Sudagaran men lancar, ayem, tur langka, sing gawe aneh-aneh Pak ya. Betul. Saudara tetap saudara. Kakang adi tetap kakang adi. Tangga teparo kakang paro ya. Matur nuwun, sekian, terima kasih Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu nih Pak. Terima kasih.